Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Shalom semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 26 Juni. Pekan Biasa ke-12. Hari ini kita bersama-sama mengawali dengan doa pembuka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat dan anugerah-Mu. Engkau selalu menyertai, membimbing kami dalam kehidupan kami setiap hari. Semoga bimbingan dan tuntunan-Mu itu selalu mengarahkan kami untuk melaksanakan apa yang menjadi ajaran-ajaran-Mu, untuk saling mengasihi dan mewujudkan iman kami kepadamu lewat pelayanan kami kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Matius bab 8 ayat 5-17. Mari kita baca bersama-sama dan kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicamkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari sabda Tuhan hari ini sangat jelas sekali bagaimana kisah ketika Yesus masuk ke kota Kapernaum. Seorang perwira berjumpa dan mohon supaya hambanya disembuhkan. Iman perwira itu sangat konkret.
karena ia mohon untuk kesembuhan hambanya, bukan untuk dirinya sendiri. Kita bisa menggambarkan perwira ini adalah seorang yang rendah hati, bahkan ia merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan menyatakan diri tidak layak. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Perwira ini sungguh-sungguh beriman, dan ia mewujudkan imannya dengan hidup baik, meskipun ia bukan orang Yahudi atau biasa disebut sebagai orang kafir. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari kisah sabda Tuhan hari ini dapat kita garis bawahi bahwa suatu kenyataan di tengah-tengah masyarakat kita ini, bahwa beragama itu tidak selalu sama dengan beriman. Dalam hidup sehari-hari kerap kita jumpai orang-orang yang beragama, kita juga pasti beragama semuanya. Tapi lihat, apakah perilakunya itu menunjukkan identitas dari agama atau berimannya? Bahkan jauh dari imannya, dari iman yang dianutnya. Misalnya saja, sangat sederhana, kita seringkali buang sampah sembarangan, merusak lingkungan hidup, korupsi dalam pekerjaan, atau mungkin hal-hal yang sederhana dalam keseharian kita jalani. Atau bahkan mungkin kita entah melalui perkataan kita atau di medsos itu dengan ujaran-ujaran kebencian, kita menyebarkan hoak dan berbagai hal yang kadangkala justru kita ini mengadu domba sesama kita satu sama lain. Perwira itu pasti tidak beragama, disebut sebagai orang kafir kalau dalam pandangan orang Yahudi. Tapi toh ia sungguh beriman. Maka Yesus bersabda kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Dan pada saat itu, sembuhlah hambanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua ini seorang yang beragama. Semoga kita juga sungguh-sungguh beriman. Kita wujudkan agama kita ini dengan kita sungguh-sungguh beriman lewat perilaku kita, tindakan kita, tutur kata kita, dan sikap hidup kita sehari-hari. Mulai dari keluarga kita, lingkungan di mana kita tinggal, masyarakat, dan dimanapun kita berada. Kita harus menunjukkan diri kita ini sebagai seorang yang beriman, yang punya agama tertentu. Dan kita semua dipanggil oleh Tuhan dengan yang sama untuk mewartakan kasih, untuk saling mencintai satu sama lain. Tuhan, tak layak aku menyambut tubuhmu, santapan mulia, sepatah kata saja, sabdakan ya Tuhan, sembuhlah hamba-Mu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang terpapar COVID-19, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.